Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, tentunya kita tidak henti-hentinya ketika beliau masih hidup di tengah-tengah keluarga, telah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Demikian pula di saat beliau meninggal, tentunya juga akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk beliau sebagai balasan budi atas kebaikan-kebaikan seorang mamah kepada anak-anaknya. Di masa kehidupan Sang Buddha, ada seorang yang berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup maupun ketika orang tuanya telah meninggal. Kemudian dia menemui Sang Buddha. Sang Buddha, orang tuaku baru saja meninggal. Mohon dengan bantuan Sang Buddha, dengan kekuatan, dengan cara apa? Agar arwah ayahku bisa masuk alam bahagia, alam surga. Atas permintaan orang ini, Sang Buddha mengajak pemuda ini untuk di sebuah kolam sambil membawa minyak dan batu. Setelah ketemu minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu yang dibawa tadi ke kolam dan menuang minyak yang dibawa tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu dilempar ke kolam itu tenggelam, minyak yang dituang di kolam itu terapung. Setelah melihat batu tenggelam, minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan-rohaniwan yang dikenal dari berbagai penjuru, pakar-pakar agama ataupun tim-tim doa untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan itu akan terapung di air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan berat, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan tercela, akan menenggelamkan orang tuamu di alam-alam bawah, alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu di masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan baik akan mengangkatnya di alam-alam bahagia, alam surga. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, secara pasti kita tidak tahu almarhumah Ibu Retnowati saat ini berada di alam atas, alam bahagia atau alam bawah. Tidak tahu secara pasti. Namun saya yakin seandainya beliau di alam bawah, pasti akan keluarga yang ditinggalkan akan mati-matian sekuat tenaga untuk mengangkatnya di alam-alam atas, alam-alam bawah, alam-alam bahagia. Apakah bisa? Kalau bisa, bagaimana caranya? Jawabnya adalah bisa. Untuk menjawab ini ada sebuah ilustrasi batu tadi. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya, ditaruh perahu atau kapal. Itu sudah otomatis batu yang berat tadi berada di permukaan air, di atas air. Demikian pula Bapak Ibu, kita memanjatkan doa dari kemarin saat ini, maupun nanti ada doa-doa peringatan yang lain untuk beliau. Dalam rangka membuat kapal-kapal, membuat perahu-perahu bagi beliau. Sekiranya arwah beliau telah di alam bawah, kita bantu, kita membuat kapal-kapal melalui doa-doa. Lebih-lebih di saat kita berdoa, kita memohon bimbingan berkah pelindungan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka apabila seseorang meninggal akan dijemput dan ditaruh di alam surga sucinya, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap umat beragama
hidup bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Semoga kebajikan beliau memadai untuk telahinya di alam-alam bahagia, alam surga Sukawati. Di samping doa, kita juga mempunyai harapan-harapan yang hidup kepada beliau yang telah tiada. Kita bisa melihat di samping peti jenazah, melihat bangunan yang sangat menyolok sekali, ya, rumah-rumahan, sebuah bangunan ini. Ini juga sebuah doa, sebuah harapan. Sepeninggalan kehidupan ini, beliau bisa menempati di alam sana fasilitas kehidupan, rumah yang sangat megah dan mewah seperti ini. Apakah bisa beliau akan menempati rumah megah dan mewah seperti gambaran rumah ini? Jawabnya bisa. Di masa kehidupan Sang Buddha, ada sebuah cerita, ada seorang biku yang mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam surga. Di alam surga, biku ini mendapati rumah megah mewah yang masih kosong, belum berpenghuni. Kemudian biku Moggallana ini penasaran, datang ke dunia, ya, turun ke dunia menemui Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya berkunjung di alam surga kok ada rumah kosong megah mewah, itu milik siapa? Perlu kamu ketahui, Moggallana, rumah itu adalah milik orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia ini. Sekalipun belum meninggal, hadiah kebajikannya, pahala kebajikannya sudah tercipta di alam surga. Semoga kebajikan-kebajikan yang dikumpulkan beliau semasa kehidupan di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, memadai untuk telakinya di alam bahagia. Sebuah doa dan harapan yang hidup kepada yang meninggal, semoga benar-benar menjadi kenyataan. Kemudian yang kedua, rumah-rumah itu akan dibakar, seolah-olah dibawakan untuk beliau, agar kemelekatan terhadap hal-hal duniawi itu sudah tidak ada lagi. Arwah yang masih melekat terhadap hal-hal duniawi tentunya sebagai penghalang untuk kelahiran-kelahiran berikutnya. Yang ketiga, manaknya tadi bersama-sama dituntun untuk menghormati rumah-rumah ini. Ibaratnya adalah warisan dari orang tua, hendaknya dihormati. Jangan sampai sepeninggal beliau warisan jerih payah yang dikumpulkan dengan banting tulang diabaikan, tidak dihormati dengan dijadikan bahan rebutan maupun berpikir untuk dijual. Kembangkanlah apa yang telah dirintis oleh leluhur, oleh orang tua kita menjadi hal yang besar, yang bermanfaat, dikembangkan. Itulah bentuk penghormatan kepada beliau yang telah tiada. Apa yang telah dirintis, warisan yang telah dihasilkan beliau, betul-betul sebagai pemacu kita untuk bekerja lebih kuat lagi. Selamat jalan Ibu almarhumah, semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan keluarga besar segera bisa meninggalkanmu dan melepaskanmu. Ditinggal kematian seorang ibu, seorang mama, bukan saja terjadi dalam keluarga saat ini, keluarga-keluarga yang lain, satu persatu anggota keluarga meninggal ya karena kematian. Jadi kematian bukan saja dialami keluarga ini, yang lain pun akan mengalami dan terus-menerus satu persatu akan meninggalkan kita karena kematian. Karena proses alami dan kudrati harus tunduk pada hukum kematian yang berlaku kepada siapapun, agama dan suku ras agama apapun. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa malam hari ini dengan menghormat, dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali di hadapan peti jenazah. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo, selamat sore. Namo Amitofo, selamat sore. Baik, sudah selesai ya. Terima kasih. Ya.